Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi suatu materi fisika yang masih berhubungan dengan gelombang, yaitu gelombang cahaya. Oke, di sini kita tulis ya, gelombang cahaya. Di sini nanti ketika cahaya ini sifatnya sebagai gelombang. Nanti ketika pada kelas 12 kita akan belajar tentang dualisme partikel cahaya ya. Jadi dualisme cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang dan cahaya juga bisa bersifat sebagai partikel. Nanti akan kita bahas di kelas 12. Untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas cahaya itu hanya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang memiliki sifat-sifatnya. Sifat-sifat gelombang cahaya yang pertama ada sifat-sifat cahaya atau gelombang cahaya. Itu yang pertama, dia mengalami pemantulan ya. Yang pertama dia mengalami pemantulan. Yang kedua, dia mengalami pembiasan. Dan yang ketiga, dia mengalami interferensi. Kemudian dia mengalami juga yang namanya difraksi. Kemudian yang kelima, dia mengalami dispersi. Dan yang keenam, dia mengalami polarisasi. Di sini ada 6 sifat-sifatnya atau ya sifat-sifat pada gelombang cahaya, dan 6 yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini, yaitu di nomor 3 dan nomor 4, yaitu interferensi dan difraksi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini merupakan dua gelombang atau dua cahaya ya, dua cahaya yang sama ya, yang koheren. Koheren itu sama dalam hal apa? Dalam hal yang pertama, amplitudo. Kemudian frekuensi juga sama. Kemudian panjang gelombang. Kemudian bahkan beda fase ya. Harus sama. Kalau nggak sama, dia tidak akan mengalami tidak akan mengalami interferensi. Ya, jadi ada dua cahaya yang koheren melewati suatu celah. Ya, yang melewati suatu celah dan menghasilkan pola. Pola yang dimaksud yaitu biasanya terang atau gelap dan terang ya. Terang, gelap. Nah, interferensi sendiri nanti ada dua ya, macam-macam interferensi.
dua atau lebih ya biasanya. Yang pertama interferensi celah ganda, dan yang kedua ada namanya interferensi celah tipis. Nah, untuk video kali ini kita hanya memfokuskan yaitu interferensi celah ganda atau Thomas Young, percobaan dari Thomas Young. Ya, untuk yang interferensi yang lain bisa kalian cari di literatur yang lain ya. Oke, di sini interferensi mungkin contohnya ya, ini bisa kalian temui di kaset ya. Kaset itu kan ketika kita balik gitu, kalau sudah di burning dia akan mengalami kayak semacam pelangi gitu ya. Kemudian ada pada sabun, itu pada interferensi celah tipis yang tidak akan kita bahas. Yang kita bahas yaitu interferensi celah ganda. Oke, langsung saja ya kita bahas interferensi celah ganda atau percobaan Young. Percobaan Thomas Young. Oke, interferensi tadi dia menghasilkan suatu terang dan gelap. Kalau terang dia artinya adalah maksimum ya, max. Kalau gelap dia mengalami suatu minimum. Ya, di sini sama. Interferensi celah ganda ini dia celahnya ada dua ya. Ada dua cahaya yang melewati dua celah dan menghasilkan pola gelap dan terang. Untuk interferensi maksimum ya, interferensi max bisa kita rumuskan di sin theta sama dengan n lambda ya. Kemudian sin theta ini kalau di gambar percobaan Young itu D dikali P ya, dP per L sama dengan n lambda. Ini pada interferensi celah ganda maksimum. Kemudian kalau pada minimum atau gelap ya, minimum gelap itu D sin theta itu sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda ya, atau sin theta-nya kita ganti dengan P per L, D P per bentar ya. Oke, kita terus lagi, dP per L sama dengan 2n-1 kali 1/4 lambda. Nah, di sini ada istilah D, P, L, N dan lambda. D ini adalah jarak celah ya. Kemudian P ini adalah jarak pola ya, jarak pola terang atau gelap. Kemudian L ini adalah jarak celah ke layar. Kemudian N ini adalah orde. N ini adalah orde. Kemudian lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, nanti di sini yang ditekankan biasanya yaitu panjang gelombang. Oke, next kita tadi sudah menyinggung satuan dari panjang gelombang apa? Benar, yaitu meter. Nanti kalau kita menemui satuan yang lain yaitu nanometer, 1 nanometer itu sama dengan 1 atau 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 9 meter. 10 pangkat 9 nanometer. Ada lagi nanti satuan dari panjang gelombang itu 1 Armstrong. Atau nanti ada titiknya
1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Berarti kalau 1 meter itu sama dengan apa? 10 pangkat 10 Armstrong. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa cek langsung ya di contoh soal yang sudah kami sediakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh. Pada gambar berikut ini merupakan percobaan interferensi celah ganda. Ya, di sini sudah jelas ya, interferensi celah ganda atau percobaan Young. Jika garis terang kedua dari pusat interferensi 3 mm, ya, berarti di sini 3 mm ini adalah sebagai P. Ya, oke, diketahui di sini P sama dengan 3 mm. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau kalian bingung mana P, mana D, mana L ya, nanti kemudian di sini ada, kalau kita lihat gambar, di sini ada jarak celah ya, ini ada S1, ada S2, ini adalah cahaya 1, 2, jaraknya antar celah itu 0,4 mm. Berarti di sini adalah D-nya. D sama dengan 0,4 mm. Ya, kemudian di sini ada 1 meter, ini adalah L-nya, jarak celah ke layar, ini adalah layar. Nah, oke, layarnya adalah L-nya sama dengan 1 meter. Kalau kita perhatikan, kita bisa menentukan P di L ya. Kita lihat di sini. L itu adalah angka yang paling besar di antara P dan D. Ya, jadi kalau ada angka yang paling besar dan satuannya juga besar, ya satuannya itu meter ya. Dan juga dilihat satuannya ya. Pokoknya semuanya harus jadikan meter dulu. Di sini 1 meter dia yang paling besar. Kemudian yang paling kecil itu adalah D. Nah, lihat di sini ada 3 mm dan 0,4 mm. Otomatis yang kecil adalah 0,4 mm. Ingat, jadi yang dilihat adalah yang pertama adalah angkanya, yang kedua adalah satuannya. Ya. Kemudian angka di antara yang terbesar dan terkecil atau tengah-tengah itu adalah P. Ya, jadi jelas ya, L yang paling besar, D yang paling kecil, P itu adalah yang di antara mereka berdua. Oke, kita langsung ke konversi ya. Kita harus konversikan dulu. Jadi 3 mm ke meter itu naik 3 ya. Benar ya? Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian 0,4 mili ini berarti kan 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Ya kan 0,4 ya, dikali lagi 10 pangkat min 3. Ini kalau kalian masih belum paham cara konversinya. Jadi ini harus jadikan pangkat dulu 0,4-nya ini. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke ya. Ini 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Untuk L-nya 1 meter udah biarin. Oke, di sini jika garis terang kedua, berarti di sini terjadi interferensi maksimum terang ya. Kedua ini adalah N-nya. N-nya adalah orde. N itu adalah orde, N-nya adalah 2. Dan dia mengalami terang atau maksimum ya. Jadi ya sudah, maka panjang gelombang itu adalah lambda. Lambdanya berapa? Oke, kita masukkan karena di sini dia interferensi yang terang, maka kita pakai dP per L sama dengan N lambda. D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dikali P-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi L-nya adalah 1 sama dengan orde N-nya adalah 2 lambda. Oke, ya tinggal kita hitung 4 kali 3 adalah 12 kali 10 pangkat min 3 dikali ditambah ya, karena dia pangkatnya sama ini koefisiennya sama 10 maka pangkatnya ditambah karena dia dikali juga alasan yang kedua. Min 4 tambah min 3 adalah min 7 ya, min 7 sama dengan 2 lambda.
Maka lambda sama dengan 12 bagi 2 adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka jawabannya adalah yang A. Itu adalah cara menyelesaikan soal-soal pada interferensi celah ganda atau percobaan Young. Oke, next kita lanjutkan untuk fenomena yang kedua, yaitu fenomena difraksi. Nah, difraksi ini pengertiannya adalah suatu gelombang cahaya yang mengalami pelenturan dan membentuk yang mengalami pelenturan setelah melewati suatu celah dan menghasilkan pola gelap terang ya, sama seperti interferensi. Namun kalau difraksi ini gelombangnya adalah cahaya adalah satu. Oke. Menghasilkan pola gelap terang. Nah, contoh dari difraksi ini adalah mungkin kalian bisa melihat ketika suasana lagi mendung ya, tetapi masih ada cahaya matahari yang menembus awan mendung tersebut. Nah, itu adalah fenomena dari difraksi ya. Atau kalian misalkan kamar kalian gelap ya, kemudian kamu membuka pintu sedikit, otomatis kan ada cahaya yang masuk. Nah, itu adalah, dan cahaya tersebut akan dia lebih lebar daripada cahaya aslinya itu sendiri. Nah, itu adalah fenomena dari difraksi. Terjadinya apa? Terjadinya suatu pelenturan. Nah, difraksi sendiri nanti ada dua, sebenarnya banyak sih, ada dua ya. Ada dua, yang pertama difraksi celah ganda dan yang kedua adalah difraksi celah banyak atau kisi. Oke, kita bahas yang pertama adalah difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal. Nah, ingat di sini dia juga menghasilkan pola gelap terang. Kalau gelap itu dia minimum, kalau terang dia akan mengalami difraksi yang maksimum. Oke, yang pertama yang terang dulu ya, maksimum. Itu sama sih, dp per L ya, atau d sin theta dulu sama dengan 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. Sin tetanya kita ganti dengan dp per L ya, dp per L sin tetanya itu p per L sama dengan 2n plus 1 kali 1/4 lambda. Ini adalah pada maksimum. Pada minimum persamaannya yaitu d sin theta sama dengan n lambda, sama ini dp per L sama dengan n lambda. Nah, ini adalah persamaan pada difraksi ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk contoh soal ya, difraksi celah tunggal yang sudah kami siapkan. Oke, di sini coba kita lihat cahaya monokromatik dari sebuah sumber jauh datang pada sebuah celah tunggal. Nah, di sini dia mengalami difraksi ya, yang lebarnya 3,00 nanometer. Lebarnya berarti ini adalah D ya, karena dia yang paling kecil, sudah jelas
satuannya adalah nano, berarti D sama dengan 3 nanometer dan harus jadikan meter. Jadi gimana? Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9 meter. Jarak terang pusat dari pola difraksi ke gelap pertama, berarti dia mengalami apa? Difraksi minimum, ya. N-nya adalah 1, dia mengalami gelap atau minimum, ya, gelap. Kemudian sama dengan 1,8 mm. Ini adalah jarak pola, berarti ya. Ini adalah P nya adalah 1,8 mm. Jadikan meter, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 3. Jika jarak layar, maka ini adalah L, dia yang paling besar, ya, sama triknya PD per L, P nya tengah-tengah, D nya paling kecil, L nya paling besar. Ini adalah 60 cm, maka kita jadikan meter, jadinya 0,6, ya. 60 bagi 100 berarti 6 kali 10 pangkat min 1 meter. Maka panjang gelombangnya berapa? Ya, ini adalah lambda. Ya sudah, kita jawab. Karena dari sini gelap, difraksi secara tunggal, maka kita pakai dP per L sama dengan N lambda, ya, N lambda. D nya itu 3 kali 10 pangkat min 9 dikali P 1,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1, ya, sama dengan N nya adalah 1 dikali dengan lambda. Ini bisa kita coret menjadi 2, ya. Kemudian 1,8 dibagi 2 berarti 0,9, tidak? Ya, benar, 0,9 atau 9 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1 dikali, ya, pangkatnya harus dihitung yang atas, min 9 tambah min 3 itu min 12, ya, min 12. Kemudian karena ini dibagi, ya, dikurangi, berarti 10 pangkat min 12 dikurangi min 1, ya. Biar kalian, ini harus kalian sudah kuasai di pelajaran materi, ya, matematika, ya, yaitu perkalian bilangan berpangkat dan pembagian. Pokoknya bilangan berpangkat harus kalian kuasai, harus sudah. Berarti di sini kita 9 kali 10 pangkat min 1 min 12 min 13 tambah 1, ya, karena min sampai min ketemu min ketemu min jadi plus, maka di sini pangkat min 12 meter. Ini adalah panjang gelombangnya. Nah, gimana kalau kita jadikan Armstrong atau apa namanya, nano? Ya udah, tadi 1 meter sama dengan 10 pangkat 9, ya, nanometer. Kalau Armstrong, 1 meter sama dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, tadi kita ketemunya 9 kali 10 pangkat min 12. Kalau kita jadikan nano, ya tinggal dikali 10 pangkat 9 nanometer. Ini adalah panjang gelombangnya. Berarti 9 kali 10 pangkat berapa ini? 3, ya. 10 pangkat min 3 nanometer. Lambdanya atau 0,09 maksud saya, ya, nanometer. Kalau dijadikan Armstrong bagaimana? Ya tinggal dikali aja 10 pangkat 10, berarti 9 kali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 10 Armstrong, ya. Ini adalah lambdanya. Kemudian, ya, ini berarti min 12 tambah 10 min 2, ya, atau 0,9
Armstrong ya. Ini kalau kita konversi dari meter ke nano ataupun ke Armstrong, tapi biasanya yang dipakai adalah satuan internasional, yaitu 9 kali 10 satuan internasional adalah meter. Baik, ini adalah penjelasan tentang difraksi celah tunggal. Kita lanjutkan untuk difraksi yang terakhir, yaitu atau materi yang terakhir pada gelombang cahaya di video kita ya, yaitu adalah difraksi celah banyak atau kisi ya. Difraksi celah banyak atau kisi namanya ya. Jadi celahnya itu lebih dari 2, lebih dari 1 malah ya, lebih dari 1 kisi. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan, nanti ketika kisi ini biasanya dilambangkan dengan N besar. Jadi N besar ini adalah garis atau goresan per sentimeter ya. Jadi nanti ini masih dalam bentuk sentimeter. Nah, N ini ada hubungannya dengan jarak celah, yaitu D, di mana D itu sama dengan 1 per N besar. Nah, ini yang harus kalian pahami untuk difraksi kisi ya. Dan ini nanti masih satuannya satuan senti dan harus diubah lagi ke meter ya. Sama ini juga pada difraksi celah kisi terjadi adanya pola gelap terang, yaitu yang pertama maksimum dengan persamaan dp per sebelum kita ke sini aja ya, d sin theta sama dengan n lambda, kemudian sin theta nya kita ganti dp ya per l sama dengan n kecil ya, lambda di sini n besar, sini n kecil. Ada bedanya, kalau n kecil ini adalah orde, n besar ini adalah garis atau garisan per sentimeter. Oke, untuk minimum atau gelap, dia bisa mengalami d sin theta sama dengan 2n plus 1 ya, 2n plus 1 dikali setengah lambda, atau dp per l ya, dp per l sama dengan 2n plus 1 dikali setengah lambda. Nah, dari tadi kita banyak sekali ya persamaan-persamaan yang harus kalian pahami. Maka saran saya, ketika video ini berakhir atau ketika materi ini berakhir, kalian bisa bikin suatu rangkuman berbentuk tabel ya. Biasanya gini, karena ini kita bahas gelombang cahaya ya, maka kita di sini hanya sekedar saran ya, nomor, kemudian peristiwa atau fenomena ya, boleh bebas, peristiwa, kemudian ini max, ini min, karena dia sama-sama mengalami pola gelap terang ya. Oke, mungkin bisa bentuknya seperti ini untuk cara mudah belajar kalian. Tadi yang kita pelajari yang pertama ada interferensi ya. Interferensi pada max, jadi rumusnya apa? Kita tulis di sini yang max, kemudian yang min kita tulis di sini ya. Begitu juga kalau sudah, kan ada 2 ya, berarti ini tulis lagi dp per l ya, kemudian kita garis tutup garis. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya difraksi celah tunggal ya, celah tunggal pada maksimum rumusnya bagaimana ya, ini tulis di sini. Pada minimum bagaimana, tutup lagi garisnya. Dan yang ketiga difraksi kisi ya, yang ketiga mungkin difraksi kisi, kita tambah aja di sini karena D sama dengan 1 per N gitu ya. Kemudian yang maksimum kayak gimana, minimum sudah kayak gimana. Jadi ini kalian lebih mudah untuk memahami persoalan di gelombang cahaya ya.
Ini hanya sekedar saran. Oke. Next kita lanjutkan ya, yang terakhir yaitu contoh soal pada difraksi kisi. Oke, di sini ada soal ya. Jika seberkas cahaya monokromatis diarahkan pada sebuah kisi. Nah, berarti dia bukan cahaya tunggal ya. Mempunyai 10 pangkat 4 garis per cm, ini adalah N besar. Garis terang pertama berarti dia mengalami terang pertama, ini adalah N sama dengan 1 ya, karena dia ordernya pertama. Terjadi pada sudut deviasi, sudut ya, berarti sudut deviasi itu theta 30 derajat, maka panjang gelombangnya berapa? Ini adalah lambda. Oke, karena dia terang maka kita bisa tuliskan dp per L. Karena dia sudut ya, kita nggak bisa memakai ini, kita memakai yang persamaan yang pertama yaitu d sin theta sama dengan, karena dia terang itu N lambda. Nah, D nya kita cari dulu ya. D sama dengan apa tadi? 1 per N besar. Nah, oke. D 1 dibagi 10 pangkat 4 ya. 1 dibagi 10 pangkat 4 itu ya tinggal balik aja, 10 pangkat min 4 cm ya. Kalau jadikan meter tinggal dikali 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 6 meter ya. Kita masukkan di sini 10 pangkat min 6 sin 30 sama dengan N nya 1 kali lambda. Oke, 10 pangkat min 6 dibagi setengah ya, 0,5, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Sin 30 kan setengah atau 0,5. Kalau kita jadikan notasi ilmiah, 5 kali 10 pangkat min 1 kali lambda, berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, itu adalah materi kita yang terakhir pada gelombang cahaya. Untuk fenomena yang lain seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, polarisasi, itu bisa kalian baca lagi di literatur yang ada. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya tolong dikoreksi ya, koreksi saja lewat komentar di bawah ini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.